Hey yo semua, di video kali ini kita akan mereview One Piece terbaru, yaitu chapter 1050 yang baru saja rilis. Banyak sekali kejutan-kejutan yang disajikan oleh Oda Sensei pada One Piece chapter kali ini. Jadi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tapi, seperti biasa dulu dong, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info penting seputar dunia One Piece hanya di channel Siklus Anime. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Oke, kita masuk ke ceritanya. Penantian penduduk Wano Kuni beserta aliansi samurai selama 20 tahun lamanya akhirnya terwujud. Dua orang yang menjadi biang keladi penderitaan penduduk Wano Kuni selama 20 tahun lamanya akhirnya berhasil dijatuhkan. Sang Yonko Kaido beserta Orochi dan juga Big Mom berhasil dikalahkan oleh para aliansi samurai dalam pertarungan yang terjadi di Onigashima. Cita-cita dari Kozuki Oden pun untuk membuka perbatasan Wano Kuni menjadi nyata. Jadi, apakah Kaido dan Big Mom sudah pantas dikatakan selesai dan peran mereka berakhir di cerita Wano Kuni ini? Lagi-lagi kita mendapatkan kejutan dari isi manga One Piece chapter 1050 yang berisi banyak sekali hal mengejutkan. Di antaranya kondisi terakhir dari Kaido dan juga Big Mom yang berada di bawah tanah Wano Kuni setelah mereka kalah. Begitu juga kegembiraan dari para penduduk Wano, di mana mereka sudah terbebas dari penderitaan selama 20 tahun lamanya. Dan sekarang Shogun baru pun menanti untuk segera dilantik dan membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Chapter 1050 kali ini akan berjudul Glory atau kemenangan. Judul chapter kali ini sangat jelas menuju pada apa yang terjadi pada chapter kita kali ini, yang dimana Kaido, Big Mom, dan juga Orochi yang berhasil dikalahkan setelah berkuasa selama 20 tahun. Aliansi samurai beserta bajak laut berhasil mendapat konfirmasi kemenangan pada chapter kali ini. Dan kita bisa melihat nanti kondisi dari dua Yonko yang telah berhasil dikalahkan di Wano Kuni. Akhirnya setelah pertarungan panjang yang telah kita lewati, akhirnya kita sudah mendapatkan pemenangnya. Chapter kali ini kita mendapatkan cover story yang tentunya masih melanjutkan cerita dari cover sebelumnya. Cover 1050 kali ini diisi oleh Reiju dan Ichiji yang datang untuk membantu Niji dan Yonji. Mereka berdua membantu adik mereka setelah Niji dan Yonji melarikan diri. Akhirnya kita bisa melihat keluarga Gema bergabung dan akan membalaskan dendam mereka pada anak-anak Big Mom. Setelah mereka melarikan diri, apakah yang akan mereka lakukan selanjutnya? Panel pertama memperlihatkan Luffy melawan Kaido di atas langit Onigashima. Kaido terlihat terhempas ke bawah berkat hantaman keras dari Luffy di One Piece chapter 1049. Di sini kita bisa melihat bagaimana efek tanah yang retak yang disebabkan oleh Kaido dan juga Big Mom yang terjatuh ke tanah, yang mengakibatkan retakan di bawah tanah yang memicu gunung berapi di Wano Kuni meletus. Sementara di sisi lain, Luffy terjatuh lemas ke bawah. Namun, dia berhasil diselamatkan oleh Yamato, yang langsung menangkap Luffy dan disertai dengan senyuman manisnya kepada Luffy. Senyuman manis Yamato ini bermakna berterima kasih kepada Luffy karena dia sudah habis-habisan mengerahkan kekuatannya hingga mampu membuat Kaido kalah. Di sana juga terlihat Momonosuke yang kelelahan karena sudah berhasil membawa Pulau Onigashima mendarat dengan selamat. Yamato berkata, "Kalian luar biasa, benar-benar mengesankan." Sementara itu, di ibu kota bunga, di mana festival api akan segera berakhir. Di sana terlihat Otoko dan juga Tegoyama Hitetsu sedang berbincang. Otoko berkata, "Pak Tegu, kau tahu ayahku dulu memiliki status yang hebat. Dia tahu bahwa dia akan dibunuh jika dia tertangkap. Meski begitu, dia menyerahkan diri. Begitulah yang aku dengar. Tapi mengapa dia melakukan itu?" Hitetsu menjawabnya, "Tuan Yasui, dia memberi negara ini kesempatan lagi. Jika Tuan Yasui tidak melakukan tindakan itu, semua harapan yang dibangun selama 20 tahun terakhir ini akan lenyap. Dia menyerahkan nyawanya sendiri demi bangsa ini." Setelah itu, flashback kecil dimulai. Kilas balik ini memperlihatkan Otoko dan Yasui di sebuah pantai. Yasui berkata, "Otoko, jangan bilang kau mau makan buah itu. Bisakah ayah memiliki sisanya?" Ternyata alasan Yasui memakan buah iblis Smile itu karena dia tidak ingin Otoko hanya sendirian menerima efek dari buah Smile yang membuatnya terus tertawa. Kemudian kembali ke masa sekarang, yang dimana Hitetsu kembali menjawab pertanyaan dari Otoko. "Untuk itu, kau bisa hidup bahagia. Di masa depan, kita bekerja untuk..." Otoko pun memotong perkataannya. "Untukku." Otoko pun terlihat langsung mengubah pesannya yang dia tulis pada lentera harapannya.
Dia kemudian memperlihatkannya kepada Hitetsu. Apakah ini bagus? Hitetsu menjawabnya, jadi itu untuk samurai ya? Hitetsu terlihat terharu melihat pesan yang dibuat Otoko untuk para samurai. Panel berikutnya pun memperlihatkan lentera harapan yang dibuat oleh semua penduduk di festival api tersebut yang diterbangkan ke langit. Banyak sekali pesan yang dituliskan di lentera itu. Ada yang bertuliskan, "Ayah, aku rindu denganmu, terima kasih." Sementara itu, Nekomamushi melihat lentera yang diterbangkan oleh penduduk Wano dari kejauhan. Nekomamushi berkata, "Kapal langit dari festival api." Neko pun berkata, "Tidak salah lagi. Kaido telah dikirim ke dalam tanah oleh tangan Luffy." Panel berpindah lagi. Sekarang kita berada di dalam Onigashima. Terlihat bagaimana kondisi terakhir setelah Kaido mengalami kekalahannya. Nekomamushi berkata, Onigashima yang jatuh telah dihentikan oleh naga besar yang telah berubah menjadi Tuan Momonosuke. Apakah itu benar? Yamato pun menjawab, itu benar. Lalu ada samurai yang juga bingung melihat naga merah muda. Apakah itu Tuan Momonosuke? Dia ternyata mempunyai kemampuan itu. Neko menjawabnya, sudah 20 tahun sejak hari menentukan itu. Perang ini dimulai dengan ide yang akan membalaskan kematian Tuan Oden. Dan kami akhirnya memenangkannya. Kita pun diperlihatkan panel yang memperlihatkan bagaimana reaksi semua orang ketika mengetahui Kaido sudah berhasil dikalahkan. Sontak para aliansi bergembira dan berteriak. Kemudian Appo berkata, topi jerami mengalahkan Kaido. Dan juga beberapa Akazaya, Kid, dan juga Law yang senang mendengar kabar tentang Kaido sudah benar-benar kalah. Ada Nami, Otama, kakek Hyogoro, beserta anggota Yakuza yang lain yang merasa senang mendengar kekalahan dari Kaido. Tapi Franky dan juga Usopp memiliki wajah yang panik. Usopp berkata, Chopper, kita punya 2 orang luka serius di sini. Sementara Franky juga berkata, Chopper, Zoro tidak bangun. Karena mendengar itu, Chopper pun menjadi ikutan panik dan juga menangis. Chopper meminta tolong kepada Miyagi bahwa banyak sekali yang terluka di pertarungan ini. Panel berikutnya. Sekarang kita akan keluar dari kastil Onigashima, tepatnya di Tanah Wano. Terlihat perbincangan antara Momonosuke dengan Zunisa. Momo berkata, Zunisa, bisakah kau mendengarku? Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku harus menunggu dulu untuk membuka perbatasan negeri ini. Zunisa pun menjawabnya, aku mengerti. Aku rela mati untuk keputusanmu ini. Aku tidak akan meragukanmu. Namun tiba-tiba di sela perbincangan mereka, ada gempa bumi yang terjadi. Seketika di sekeliling Momonosuke berada, semua berasa bingung. Kemudian panel kembali ke dalam Onigashima. Di sini masih ada sisa-sisa dari bajak laut binatang buas yang punya nyali cukup besar untuk menghadapi aliansi. Walaupun pemimpin mereka sudah kalah, dan mereka berkata, masih terlalu dini untuk merayakan. Jumlah kami masih melebihi kalian. Menyerahlah sudah. Mereka semua tidak percaya bahwa pemimpin mereka sudah kalah. Mereka berkata, kami adalah kru Kaisar Laut. Tentu para aliansi sangat kesal dengan apa yang mereka lakukan. Franky pun langsung turun tangan. Jika mereka mau berkelahi, aku masih punya kekuatan dalam diriku. Brook pun juga turun tangan, mau mengajak Franky untuk menebas mereka semua. Kemudian Yamato berkata, berhenti bajak laut binatang buas. Pemimpin kami adalah orang yang menghentikan Onigashima ini jatuh. Kemudian panel berikutnya memperlihatkan bagaimana situasi yang terjadi setelah gempa bumi yang cukup dahsyat di seluruh Pulau Wano. Terlihat ada getaran di penjara Udon, dan juga terlihat ada Babanu yang menjaga penjara tersebut. Kita pun bisa melihat erupsi yang terjadi setelah gempa bumi yang dahsyat dan membuat gunung Merapi di Wano Kuni meletus. Dan pada panel ini, narator telah mengumumkan bahwa Luffy yang memenangkan pertarungan di langit Wano. Salah satu warga pun panik dan berkata, apakah Kaido dan krunya merencanakan sesuatu? Momonosuke berkata, jangan panik. Sementara itu, warga ibu kota bunga melihat naga besar yang ada di langit mereka. Mereka sangat panik dan berlarian. Mereka berteriak, itu Kaido. Momonosuke langsung menjawabnya, aku bukanlah Kaido. Letusan barusan adalah efek dari kekalahan sang Yonko Kaido. Tiba-tiba, para warga di sana kembali melihat ada sesuatu yang datang lagi. Asap yang menyelimuti beberapa orang yang menghampiri mereka. Warga berkata, ada orang yang datang. Berapa banyakkah mereka? Salah satu warga melihat, itu Nona Komurasaki. Ini tidak mungkin. Apakah ini adalah hantu? Kami tentu saja telah mengadakan pemakaman belum lama ini. Tapi ada juga bos Kojiro di sana. Denjiro pun berkata, ini cerita yang sangat panjang. Tapi aku telah membawakan Shogun baru Wano berikutnya.
Chapter kali ini banyak merangkum kondisi dari Yonko Kaido dan juga Big Mom, yang tentunya berada di bawah tanah Wano Kuni. Mereka berdua kembali dipertemukan, namun dengan kondisi yang berbeda setelah mereka kalah. Hal yang menjadi pertanyaan, mengapa Oda Sensei membuat mereka kembali bertemu? Tentu ada sesuatu yang direncanakan. Ada hal yang akan terjadi di bawah tanah Wano ini. Namun pada chapter kali ini, Kaido dan juga Big Mom tenggelam dalam lautan magma setelah gunung api di sana meletus. Akankah mereka berdua akan mati begitu saja? Mungkinkah mereka berdua masih hidup dan mereka berdua akan menjadi aliansi karena mereka tahu Joy Boy adalah Luffy, sosok yang mereka nantikan selama ini. Jadi itulah pembahasan kami kali ini. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa klik like, komen, dan tentunya juga subscribe channel kami agar kalian tak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Dan tetaplah berlayar.